Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistematika penulisan esai secara singkat. Ya. Apa itu esai? Esai adalah suatu tulisan karangan yang membahas suatu topik atau permasalahan dari sudut pandang penulis atau sebuah opini yang sifatnya subjektif dan argumentatif ya. Sistematika penulisan esai hendaknya berisi rancangan yang teratur yang dimana dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian awal dan bagian inti. Bagian awal halaman berisi judul, logo, nama penulis, dan NIM jika statusnya mahasiswa, nama organisasi, sekolah perguruan tinggi ataupun swasta, dan tahun penulisannya. Pada halaman judul, judul diketik dengan huruf besar, ekspresif, sesuai dan tepat dengan masalah yang ditulis, serta tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda. Logo organisasi, sekolah atau universitas, dan lain-lain sebagainya. Nama penulis dan nomor induk siswa, nomor induk mahasiswa ditulis secara jelas. Nama organisasi, sekolah perguruan tinggi kemudian ditulis secara jelas pula. Kemudian tahun penulisannya ditulis pada halaman awal pula. Kemudian bagian inti, penulisan menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan buku maksimal 5 halaman. Pada bagian inti ini struktur esai dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pembukaan, pengantar, 2 isi pembahasan, 3 penutup dan kesimpulan ataupun daftar pustaka. 1. Pembuka atau pengantar. Dalam pendahuluan kita dapat mengungkapkan topik atau tema yang akan kita bahas dalam keseluruhan esai. Unsur-unsur dalam pendahuluan adalah latar belakang dan pendapat pribadi penulis mengenai tema yang akan dibahas lebih jelas dan rinci. Di bagian selanjutnya, pendahuluan juga merupakan suatu pengantar ya, sebagai pembaca untuk memahami topik yang akan kita bahas, sehingga pembaca akan lebih mudah memeriksa isi esai kita yang kita buat. 2. Pembahasan. Isi atau pembahasan ialah bagian dari esai yang menjelaskan tema topik penulisan secara lebih rinci. Dalam isi, penulis menggambarkan ya pendapatnya tentang kronologis atau secara berurutan sesuai dengan ide-ide yang disusun dalam kerangka kerja, sehingga esai menjadi keren. Kemudian yang ketiga, kesimpulan, penutup ataupun daftar pusaka adalah bagian terakhir dari esai, dan bagian ini berisi kalimat-kalimat yang merangkum atau meringkas apa yang telah dikatakan dalam pendahuluan dan pembahasan. Kesimpulan tidak bisa diperluas ke topik lain, cari gagasan atau ide dan difokuskan sama hal yang kita lihat, nilai kebaharuannya, inovasi yang tema tidak mengalami kekunoan, dan jangan lupa tambahkan referensi buku dari pengalaman ataupun jurnal yang kita dapatkan dari referensi dari esai itu. Tentunya di bagian daftar pustaka harus jelas ya di mana kita mendapatkan referensi itu, mulai dari buku yang pernah kita baca atau kutipan-kutipan yang pernah disampaikan oleh seseorang yang kita lampirkan di dalam esai yang kita tuliskan. Mungkin begitu saja singkatnya sistematika penulisan esai yang sempat saya bawakan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, itu datangnya dari saya. Apabila ada suatu kebenaran yang bisa dijadikan suatu pelajaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamu benar kim pamatnya. Kasep mingga. Kenapa?